Awal yang bertanya, acungkan tangan, pencet yang ada di depan meja kalian, ya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hadia Lestari Pramudita SHMK selaku Ketua Komisi DPRD Kota Bandung yang telah menyampaikan materinya mengenai ruang lingkup dari DPRD. Sangat luar biasa sekali Pak, terima kasih banyak menambah wawasan kita semua selaku mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Karya Arema. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab. Untuk sesi diskusi kali ini kami akan membagi kepada dua sesi. Untuk yang ingin bertanya pada sesi pertama, kami buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kepada yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Nah, tangan antusias sekali ya Pak ya. Kalau ingin bertanya. Dengan yang berdua ya. Yang kemudian Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boda dari Prodi Hukum. Saya ingin bertanya bagaimana DPRD menyerap aspirasi masyarakat, kemudian bentuk pengaduan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pasal pertanyaan. Bagaimana DPRD menyerap aspirasi masyarakat, kemudian bentuk pengaduan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya boleh angkat tangan lagi teman-teman. Sekarang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Edi Hidayah, semester 5 dari Prodi Hukum. Saya mau bertanya terkait pertama itu peraturan daerah terkait pendidikan. Kalau untuk kan saya lihat di Kota Bandung itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah gitu Pak. Terus ada juga yang kalau dalam sekolah pada akhirnya dia lulus atau tetapi biasanya ditarik sama sekolah karena tidak mampu membayar biaya. Itu gimana terkait harganya? Jadi yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sekarang dalam perancangan peraturan daerah itu kan pasti tiap periodenya selalu ada pembaruan ya. Nah, yang paling sering dalam peraturan daerah Kota Bandung dari tiap periode yang diperbaiki itu dari apa aja Pak, peraturan daerah tentang lalu lintas tentang pendidikan tentang pelayanan kesehatan, apa semuanya dulu tiap periode. Terus yang ketiga
pertanyaan saya, apabila ada mahasiswa, mahasiswi dari universitas yang ingin magang di kantor DPRD Kota Bandung, itu bagaimana ya Pak prosedurnya, gimana tata caranya? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama bisa orang bertanya lagi, boleh angkat tangan teman-teman. Boleh, turun masuk. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya Ibu Septriani dari Prodi Hukum Universitas Al-Azhar. Izin bertanya, sejauh mana efektivitas pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti apa yang saya sampaikan itu kan fungsinya sehingga banyak sekali pertanyaan dan itu banyak yang bertanya. Apa balik dari mana? Saya jawab ya berdasarkan apa yang terjadi. Sehingga sudah bisa caranya dari amalan pelaku. Kalau amalan bisa dibaca di undang-undang. Tapi di hari ini kita tetap berdasarkan dari bagian kejadian. Jadi nanti punya dua sisi yang berbeda. Itu bisa di apa ya? Kalau di dalam skrip itu bisa menjadi salah satu variabel gitu ya untuk menentukan. Yang pertama adalah bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Ya, tentu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa aspirasi itu bisa dilakukan dengan formalnya dengan tes. Kalau dengan formalnya itu dengan bersama dengan masyarakat, baik acara yang secara rutin dilakukan atau secara presidensial, sehingga itu bagian dari itikat baik dari untuk melakukan sebuah aspirasi untuk menyerap aspirasi. Itu sudah berjalan. Nah, tentu yang kedua ditambahkan adalah memang perlu dijelaskan bahwa sehubungan dengan masyarakat Bandung yang sebagai daerah banyak, sehingga Bapak melalui DPRD itu banyak anggota DPRD yang membuka call center. Jadi dengan teknologi yang sekarang sudah meningkat, maka kita anggota DPRD sebagai besar sudah memiliki call center sendiri, sehingga call center ini bisa memanfaatkan untuk menerima keluhan aspirasi masyarakat, baik yang urgent dan tidak urgent. Apa contohnya urgent? Saudara-saudara sekalian, sering kan dengar bahwa Pak, saya dibawa ke rumah sakit karena tidak membayar BPJS, akhirnya yang sakit tidak tertolong. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita buka call center, dan call center tersebut 24 jam itu bisa langsung menolong dari bersangkutan, sehingga kita bisa meminta pelayanan PHC kepada yang rumah sakit. Kadang-kadang kan kalau dari dorong biasanya tidak. Itu juga bagian dari kedua juga beberapa fasilitas itu ambulan gratis ya di peribadatan itu pakai berbeda ada berbeda ya sekali bisa diperoleh sendiri terkait masalah kesehatan. Ambulan gratis itu sebetulnya sudah sekali ya, bukan hanya pada posisi yang mengarahkan, tapi di mobil juga aspirasi itu banyak keluar. Biasanya lupa saya mah bukan hanya beli, tapi jalan saya kan rusak segala macam itu bagian dari masalah kita untuk mencapai aspirasi. Kadang-kadang dengan kitanya satu mobil bersama dengan safari di mobil ambulan itu keluar aspirasi. Tapi aspirasi itu kan sebenarnya tidak harus langsung kita dengan sepenuhnya harus komunikasi. Jadi setelah kita menerima aspirasi tidak serta-merta kita langsung melakukan tindakan, tapi kita lakukan juga verifikasi. Dalam
sampai apa yang diaspirasi itu hanya karena informasi, hanya karena cenceranya, jawabannya bahaya gitu. Ya, kadang-kadang itu benar aspirasi, bagi aspirasi juga tidak tepat, tidak valid. Itu pun juga bagian dari setelah menerima aspirasi kita melakukan strategi. Nah, yang kedua terkait pendidikan, sistem pendidikan yang biasa ditaati. Itu juga prioritas kami bahwa di Kota Bandung pun juga sama, dan kita juga dibanggakan kepada negara itu melakukan diskusi panjang terkait bagaimana mendorong uang minimal 20% itu untuk pendidikan. KBD 20% untuk pendidikan minimal itu bisa kita pastikan jangan sampai ada banyak pendidikan yang berbayar. Sehingga pengawasan menjadi penting. Dan juga harus pastikan bahwa adanya jumlah SD dibutuhkan untuk dari kota itu mengurus SD dan SMP. Kalau DPR provinsi mengurus SMA, dan DPRD mengurus universitas. Nah, itu untuk pastikan bahwa jangan sampai adanya sekolah dari sekolah yang ada. Jadi dari awal kita lihat ini berapa, jumlah mahasiswa berapa, terus dengan sistem yang ada, SMB itu berapa. Memungkinkan tidak, terus terkapun dengan suara itu. Jadi kalau bisa juga kita harus memperhatikan di tahun ini juga tahun 2022 nanti kita akan membuat beberapa sekolah juga bagian dari proses kami tahun ini. Masalah ini bertahan itu menjadi salah satu pandangan aspirasi masyarakat di DSS. Jadi kami biasanya kalau ada DSS ada yang mau seperti itu, kita bicara saat mana khusus mana ya, supaya nanti kita akan coba verifikasi ke sekolah. Kalau itu sekolah ini dan sekolah tersebut juga melihat gitu ya bahwa kenapa ya itu bayar terlambat karena tidak mampu atau karena tidak mau bayar. Kalau karena tidak mampu sama kita ambil. Tapi kalau misalnya mobilnya 5 atau 10 bayar ini seperti itu lalu gitu ya. Nah itu pertahanan kita nggak akan mau kan. Tapi kalau selama itu hubungan dengan kebebasan kita harus berani. Jadi sekarang yang diselesaikan kita selamatkan, kita bebaskan dia saja untuk yang bersangkutan bisa bekerja di tempat. Lalu terkait syarat perubahan kata, terus sekalian bagaimana berlaku bahwa hukum itu kan dinamis dan hukum itu bisa berubah, bisa diakhiri berdasarkan ketentuan bangsa yang ada. Nah, berhubungan dengan antara perubahan lebih memungkinkan menjadi akibat adanya kebutuhan dinamis, maka di Kota baru bisa melakukan sebuah perubahan asal. Perubahan tersebut tidak banyak, ya, misalnya beberapa pasal. Tapi kalau misalnya perubahan itu sangat banyak, misalnya merupakan proses perubahan, maka dicabut dulu, baru diganti dengan peraturan baru. Itu perubahan itu berdasarkan dinamis. Kedua perubahan itu dikarenakan masuknya waktu berakhir. Nah, itu pun juga bagian dari kewajiban kita sebagai masyarakat hukum yang harus mengganti langsung. Ada juga ada kebiasaannya yang selalu berganti itu dikarenakan adanya perubahan di tingkat lebih tinggi. Misalnya kan kita punya hierarki perlindungan ya, dari masyarakat hukum harus tahu bahwa kita punya hierarki dan karena itu ada kita bawah. Ya. Sehingga kalau misalnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau undang-undang, atau bahkan mungkin hukumnya ganti, maka itu juga masih sudah. Apa yang paling singkat adalah bahwa Presiden Prabowo sekarang kan memiliki jumlah kabinet yang lebih banyak. Salah satunya adalah yang asalnya Menteri Riset dan Menteri Pengembangan Perencanaan menjadi riset dan inovasi. Itu bagian dari pembangunan di Kota Bandung dan sekarang sedang
Lalu juga mungkin ada juga kementerian baru, ya, kalau memungkinkan kan ada tugas dibayar tidak, itu juga bagian dari perubahan. Nah, lalu juga mungkin gara-gara adanya pengalaman seperti kemarin kita waktu COVID-19 kita tahunya di Kota Baru itu tahunya adanya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, karena itu menjadi salah satu pengalaman yang meyakinkan karena kita bisa mendapat bantuan langsung dari BNPB. Nah, ini kita melakukan perubahan karena terkait masalah perangkat daerah. Karena perangkat daerah yang akan diambil di BPBD, insya Allah tahun 2025 akan dibentuk BPBD. Jadi nanti ada yang bicara itu ada pihak yang concern untuk menangani hal. Lalu bagaimana cara pandang? Ini Bapak jelaskan tadi agak aneh sedikit kayaknya. Tapi jelaskan begitu ya. Jadi kalau cara pandang itu yang pertama adalah tentu harus terdaftar di satuan Kesbangko, Badan Satuan Kesbangko. Jadi nanti pihak universitas melakukan dulu karena kita kan harus berhubungan dengan orang yang terdaftar di pemerintah Bandung. Nah setelah itu baru mengajukan. Nanti setelah diajukan biasanya masuknya ke komisi A juga. Untuk melihat kira-kira sebetulnya kalau misalnya ada, insya Allah kita akan paparkan sehingga nanti memiliki pengalaman. Dan hari ini juga ada yang melalui dan sangat menunjukkan sebetulnya harusnya juga di kembali awal kemana ini. Jadi itu juga bagian yang bisa dapat bisa. Nah, sejauh mana pengawasan DPRD, saudara sekalian, pengawasan itu tentu kalau niat dan semangat itu pengennya seluruh dinas diawasi. Tapi kan kita punya anggota cuma 5 orang, sedangkan dinasnya juga banyak. Di komisi A aja kita memiliki 12 mitra kerja. Ada di Dukcapil, ada di Kominfo, ada di Satpol PP, ada organisasi, ada dari Kesbangko, banyak sekali. Pengawasannya tentu pengawasan yang semaksimal mungkin dengan cara pertama tentu mengawasi kerjanya bagaimana seperti yang sudah mereka tidak bukan terlihat ya. Kedua adalah pengawasan dalam kondisi rapat kerja. Kita secara rutin melakukan rapat kerja dengan mitra kerja kami dan dengan jelas kita kumpuli, kita ajak diskusi terkait ekspor pada anggota DPRD sehingga kita tahu yang sudah dilakukan ini dan yang akan dilakukan apa. Dan yang ketiga pengawasannya dari bagaimana caranya membuat anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran. Ini kalian sudah dikasih misalnya 20 miliar tahun ini, apa yang buat apa yang kira-kira kurang, apa yang kira-kira belum dicapai. Ataupun juga mungkin juga pengawasan dari segi bagaimana kinerja dari ASN. Saudara sekalian, dia ASN ada 2. Ya. Jadi sering kali dimasukkan dalam satu salah. ASN itu terdiri dari ada PNS sama P3K. Kalau PNS itu adalah pegawai negeri sipil, PNS yang P3K adalah apa? Tapi kalau dalam banyak yang bikin dia untuk tugas yang sama, kita menjadi ASN. Kalau baru ada lembaga ASN yang ada yang berprestasi dan ada yang berprestasi, maka pengawasannya adalah menjadi ASN itu sendiri. Dari mana pilihannya? Bisa dari usaha masyarakat, bisa dari pelayanan, bisa dari medsos juga, atau mungkin juga bisa dari ASN. Pak, ini ASN saya itu berprestasi, dia udah tingkat pertama berprestasi, Jawa Barat juga tingkat juga. Kalau mau ASN itu bisa dinaikkan jabatannya itu berbagai dari pengawasan kami. Pengawasan bukan berarti hanya mekanisme ya, pengawasan juga mengapresiasi terhadap apa kinerja yang bagus supaya bisa dikasih reward. Ingat, pengawasan bukan berarti mekanisme. Kadang-kadang kalau masyarakat itu pengawasan itu berarti hukuman. Oh, kita sedang diawasi di hukuman. Enggak, pengawasan itu bukan
hanya dukungan, tapi pengalaman itu adalah bisa menghasilkan dulu sebagai awal itu betul-betul prestasi. Saya juga sama sedang mengawasi ujian, bukan berarti tidak ada. Bisa jadi harus sebagai awasi ternyata lebih juga luar biasa sangat kemudian. Mungkin itu yang akan dijawab pada kesempatan. Terima kasih. Silakan berlaku ada lagi. Baik, dari diskusi pertama telah selesai dan alhamdulillah dijawab. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi yang kedua untuk 2 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Maksimal sekali suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariana dari mahasiswa Kuliahku Universitas Sarjana. Maafkan suatu keluarga buat saya bisa ada di sini bertemu langsung dengan Bapak Ketua dari Komisi A. Karena sebelumnya Bapak saya warga Kota Bandung. Saya juga sebelumnya sudah pulang balik ke PRD Pak. Saya adalah relawan sosial ekonomi dari Kota Bandung. Saya selalu mengajar di DPRD Komisi D Pak di bidang kesehatan, terutama pendidikan kesehatan tadi berbicarakan. Salam kenal Pak. Bapak, satu dengan saya percaya Pak, sekaligus aspirasi ya Pak. Ini Pak, saya ingin bertanya bagaimana peran Bapak di Komisi A anggaran untuk pendidikan terutama ya Pak yang sekarang karena saya di bawah ya Pak, berada di bawah, Bapak yang ada di bawah Pak, terutama memang ini menarik sekali untuk DPRD Kota Bandung supaya karena yang saya tanyakan ini adalah masalah provinsi Pak untuk sekolah SMA. Di mana PPDB kemarin yang luar biasa Pak, banyak sekali anak-anak korban donasi SMA, terutama Kota Bandung memang saya mau betul-betul mau ini solusi. Semoga dengan adanya ini pertemuan ini Pak ada solusi buat kami warga Kota Bandung yang memang butuh bantuan juga Pak ya, walaupun misalkan Bapak butuh perhatian yang cukup ekstra ya Pak, karena kami benar-benar dapat donasi itu masuk ke swasta baru untuk terutama untuk masyarakat yang melakukan RMP atau di provinsi KFM ya Pak ya, tidak masuk dari tidak masuk dari tidak akomodir akhirnya masuk ke swasta. Di mana di swasta itu Pak, ketika masuk mereka langsung ya, oke sekarang masuk kita terima. Dan ketika proses yang berjalan itu ada UAS, ada dari sebagainya dari situ Pak. Mereka ada tekanan dari sebagainya. Makanya saya kemarin sebut profesi juga ya, bahwa orang yang tidak mampu wajib untuk karena itu kenyataan Pak. Kenyataan yang akan membuat mereka semangat lagi. Jadi orang-orang tinggal memikirkan bagaimana cara dia bisa belajar, bagaimana cara dia bisa mengikuti pelajaran tanpa ada isak dan atau ngomong ekonomi Pak, bahasa Sunda dipadi macam yang malah tulis asli Pak. Banyak sekali hasil yang dapat tidak sedikit orang yang memutus dengan jalan gitu Pak pendidikan ini. Tapi apa? Ketika kita Bapak tahu sendirian namanya provinsi seperti apa? Betul-betul kita ya. Saya apresiasi sekali, terima kasih Bapak Dewan yang ada di Kota Bandung ini. Dari dulu Bapak mereka membantu terus. Maka dari ini juga kan kemudian itu menjadi aspirasi kalau kebetulan sekali suatu mahasiswa, kemudian saya juga Kota Bandung Pak, untuk bisa bagaimana memberikan solusi buat mereka. Kalau yang SMP SFG, wah luar biasa untuk Kota Bandung, luar biasa Pak. Alhamdulillah tidak berada di sana. Oke sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk satu orang penanya lagi, tadi sudah ya sekarang. Boleh? Silakan Amir. Gambar sini mah iya Pak, nah itu Pak maksudnya. Ini dalam konteks bagaimana peran BPND dalam menentukan prioritas pembangunan wilayahnya yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tapi juga lingkungan dan keberlanjutan tanah laut, khususnya di BPND Kabupaten. Ini itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sudah ada yang kedua di dua penanya. Baik, alhamdulillah, Allah pertanyaan itu luar biasa. Pertama, aspirasi dari Ibu Ana ya terkait durasi. Juga pertanyaan pandangan dari masyarakat ini terkait soal bagaimana durasi ini direncana buat masyarakat. Dan tentu karena durasi itu adalah kebijakan pusat yang harus jadi pandangan harus diikuti. Jadi kita harapkan yang pemerintah yang baru itu bisa tentang sebuah reaksi. Memang tidak salah dari durasi nanti ada fasilitasi. Jadi kalau nanti pasar yang misalnya di sini ada jasa favorit, jadi pasar dengan adanya dengan tidak ada donasi itu banyak sekali fasilitasi dari sekolah. Itu juga akhirnya menjadi sebuah bagian yang bagus dan itu tentang zaman saya begitu. Saya punya SD juga sekali SMP, alhamdulillah sampai berulang itu ada integrasi itu berbangun SMA, alhamdulillah SMA 2. Jadi dari situ saya lihat bahwa ya bahwa kita SMA 2 dan belakang ini ada beberapa yang sebenarnya juga sangat fasilitas segala macam dan sebagainya. Tapi dengan donasi itu juga sama, ketika setelah didonasikan ternyata tidak bisa berbagi masyarakatnya. Kenapa? Karena boleh jadi wilayah tersebut mahasiswa sedikit, tapi di wilayah yang lain semuanya banyak, tapi banyak sedikit, jadi itu juga masalah. Nah, itu juga sangat harapkan pemerintah yang baru juga bisa mengakomodir hal tersebut. Nanti kita sampaikan dari kami di DPRD ataupun juga kami di DPRD dipersilakan di DPRD Jawa Barat, Pak Kota, bersama sampaikan. Kami juga sampaikan ke DPR RI untuk dipersilakan di DPR RI pertama dulu mengetahui itu bisa dipastikan. Karena itu donasi menjadi salah satu aspirasi yang sangat harus dimaksudkan. Tapi kemarin saya karena gubernurnya dari kami, dari Mulyadi dan Pak Kawan, jadi disampaikan itu terkait masalah donasi Bu. Katanya sih pada Mulyadi kalau memang presiden yang tidak akomodir itu, maka Pak Dedi sebagai satu dari itu akan membuat sekolah istimewa di beberapa kota kabupaten yang menjadi
prioritas. Itu bagian dari yang bisa disolusi. Jadi swasta nanti kita bisa arahkan polisi luar sesuai dengan kehidupan. Jadi waktu menaruh dari beberapa bersama kemudian menyampaikan bahwa polisi luar berdasarkan vokasi. Jadi yang bukan dekat bahwa industri nanti polisi luar berdasarkan vokasi industri dekat dengan petani juga vokasi pertanian jadi khusus. Itu fasilitasnya paling luar biasa karena dibiayai oleh pemerintah. Sekali dapat semua anak yang bisa diikut. Kalau di SMP, SD itu bisa lah kita coba akomodir kita sampaikan ke rekan kami di komisi D bisa. Nah, dan yang kedua terkait persoalan biaya itu karena kalau swasta kita kan nggak bisa intervensi karena swasta memiliki biaya sendiri. Cuma memang organisasi ada tapi tidak bisa sebagus organisasi dengan negeri ya swasta. Jadi itu tidak bisa kita lakukan ya, karena masih ada kebijakan dari pusat. Yang kedua adalah peran DPRD memprioritaskan pembangunan. Pembangunan itu diawali dengan anggaran. Bagaimana kita bisa membangun sesuatu tanpa ada kesepakatan dari anggaran terlebih. Maka dari itu anggaran biasanya dilakukan setahun sebelum dilaksanakan pembangunan. Dari tahun lalu sudah pemerintah Kota Bandung sudah melakukan rapat anggaran di beberapa bulan kemarin untuk membahas bagaimana menentukan prioritas dari pembangunan itu akan tercermin dari bagaimana prioritas dalam menentukan besaran anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung dan daerah. Tentu tidak melampaui atau tidak melanggar dari ketentuan dari perundang-undangan. Jadi prioritasnya bagaimana DPRD itu adalah cara untuk memaksimalkan bakat pejabat negara supaya proyeksi anggaran itu akan memproyeksikan diri untuk pembangunan. Kedua adalah bagaimana cara mengatur tata ruang. Baru juga hari ini dan besok kita dapat paripurna. Paripurna baru pencabutan satu pencabutan terkait lama, di mana tata ruang yang dalam pada tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan yang berkembang dalam masyarakat Kota Bandung, sehingga dicabut dan akan dikaji ulang lagi tata ruang seperti apa kondisi Kota Bandung sesuai dengan APBND dan APBD dari Kota Bandung, terutama sesuai dengan pilih nanti. Karena kan mereka akan bisa memiliki hak untuk melihat kekhasan dari pemilihan beliau tetap kira-kira tentang itu bagian dari proyek dari untuk kita berdua supaya kita bukan lagi pembahasan jadi kalau kita itu kalau dari sini ini sudah supaya kan namanya aspirasi itu akan selesai dengan belanja ya. Aspirasi yang bikin jalan itu kan bukan dengan belanja itu berhubungan dengan apa? Dengan semua pendapatan. Sehingga kalau misalnya dari Kota Bandung ingin banyak menampung dan menyelesaikan aspirasi masyarakat, maka harus meningkatkan anggaran belanja. Bagaimana cara meningkatkan anggaran belanja? Tentu juga terlebih dahulu harus meningkatkan anggaran pendapatan. Bagaimana cara meningkatkan anggaran pendapatan? Itu harus memaksimalkan potensi pendapatan. Apa itu potensi pendapatan? Bisa dari pajak, bisa dari retribusi, bisa dari omset, bisa dari masyarakat yang berbeda. Itu bagian dari salah satu meningkatkan. Sekarang saja tahun ini kenapa karena tahun lalu. Tapi gimana caranya biar ini tidak terukur
sama produksi kamu. Jadi ingat, kalau mau aspirasinya ditemukan, dipenuhi, maka belanja meningkatkan, belanja meningkatkan dengan cara pendapatan meningkatkan, pendapatan meningkatkan dengan cara memasukkan pendapatan. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa-mahasiswi yang hari ini hadir, baik yang fakultas ilmu hukum dan fakultas ekonomi, Universitas Khalifah baru. Saya juga berterima kasih kepada Pak Abdul Rahman dan juga Sang Haji ya, Sang Haji aku yang di sini. Salam hormat dan salam sejahtera untuk keluarga dan seluruh masyarakat dari Kota Bandung dan Kota Kabupaten Bandung. Diskusi hari ini saya ada punya aspirasi, ini juga salah satu bagian dari punya aspirasi. Alhamdulillah. Jadi itu bukti bahwa aspirasi secara bukan aspirasi, tapi dari hari ini bisa dilakukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan ini pembicaraan terkait masalah oleh sini tertutup ya. Kalau memang ada itu dan itu meningkatkan, nanti kalau kemudian yang mereka biar nanti bisa berkesinambungan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kepada sesi terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian dan dari segi ucapan. Ada pantun teman-teman mohon catat ya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam bumi. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam bumi. Ditutup lagi dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan kuasa dari Universitas Khalifah akan diserahkan oleh Rombongan Mahir PMH selaku Bapak Fakultas Hukum kepada pihak UPN.